Buat Anda yang lagi bingung cari ide konten, karena kalau kita berbicara soal ide konten itu sangat-sangat krusial. Kenapa saya bilang krusial? Karena kalau misalnya salah memilih ide konten, secara otomatis Anda akan terbentur dengan yang namanya konsisten. Jadi untuk Anda yang ragu untuk konsisten, lebih baik nonton video ini dulu sebelum Anda menemukan ide konten yang tepat untuk Anda, everybody. Kotaro Creative. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang ide konten YouTube yang tepat untuk Anda. Jadi sebelum Anda mencari referensi di YouTube untuk ide konten, sebaiknya Anda harus memahami dua hal ini, everybody. Jadi konten itu dibagi dua hal, ada konten jangka pendek dan ada konten jangka panjang, everybody. Selengkapnya nanti kita bakal bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya Anda tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya Anda jadi YouTubepreneur. Kalau kita berbicara soal konten, sebenarnya konten YouTube itu dibagi dua. Yang pertama adalah tren, yang kedua adalah evergreen, everybody. Dua hal ini kita akan jelaskan supaya Anda tidak salah langkah untuk memilih ide konten, everybody. Jadi kalau kita berbicara soal ide konten, kita tidak hanya berbicara soal berapa juta per bulan, bukan hanya berbicara berapa puluhan juta, ratusan juta per bulan, everybody. Tidak. Sebelum kita ngomongin soal duit, sebelum kita ngomongin soal peluang, kita harus paham dulu dua hal ini, everybody, yaitu tren dan evergreen, everybody. Apa itu tren? Apa itu evergreen? Mari kita bahas. Jadi jenis konten yang pertama ini adalah tren, mengikuti tren, everybody. Jadi kalau kita berbicara soal tren, yang namanya tren datang secara tiba-tiba dan hilang juga secara tiba-tiba, everybody, dalam waktu yang singkat, everybody. Dan itu sifatnya momen, everybody. Jadi kalau misalnya Anda bikin konten mengikuti tren yang ada, secara otomatis sebenarnya akan cepat menambah rekomendasi. Jadi untuk Anda yang punya keluhan, "Bang, kenapa video saya tidak dapat rekomendasi? Bagaimana caranya supaya video saya direkomendasikan?" Kalau misalnya Anda bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan rekomendasi, sebenarnya gampang. Ikuti saja yang namanya tren. Semakin fokus Anda membahas tentang hal yang sedang ngetren sekarang, secara otomatis rekomendasi akan lebih besar dan rekomendasi akan lebih banyak lagi ke penonton, everybody. Dan peluang untuk mendapatkan penonton yang lebih banyak lagi akan Anda dapatkan, everybody. Itu adalah keuntungannya ketika Anda mengikuti tren. Tapi dibalik yang namanya kelebihan, dibalik yang namanya keuntungan, itu pasti ada yang namanya kerugian. Ada untung, ada rugi. Ketika Anda bikin konten yang mengikuti tren yang ada, everybody, akan cepat direkomendasikan oleh YouTube, tapi akan cepat berlalu. Dalam artian setelah direkomendasikan kemudian meledak dan banyak viewer, akhirnya selesai video Anda. Tidak akan bisa ditonton lagi karena tidak relevan lagi buat penonton Anda, karena sudah tidak ngetren lagi, sudah tidak dibahas lagi, dan selesai, ganti tren yang baru. Secara otomatis Anda harus terus mengikuti tren selanjutnya, everybody. Setelah tren ada yang namanya evergreen. Mungkin kata-kata ini sering Anda dengar. Apa itu evergreen? Jadi evergreen ini adalah konten yang bisa ditonton sampai kapanpun, everybody. Tapi di sini juga ada kelemahannya. Kelemahannya biasanya kalau kita berbicara soal konten evergreen, ini akan sangat-sangat susah membangunnya dan butuh kesabaran yang ekstra karena akan bisa lama mendapatkan rekomendasi, everybody, karena butuh yang namanya otoritas. Tapi kalau misalnya Anda mau bersabar dan Anda mau membangun yang namanya otoritas, ketika sudah ketemu yang namanya momen, ketika video Anda ditemukan oleh penonton yang tepat, secara otomatis rekomendasi akan semakin besar dan secara bertahap akan naik, terus naik, terus naik, dan terus naik, dan akhirnya meledak video Anda dan banyak viewers. Jadi dua hal ini yang harus dipilih, everybody. Yang pertama adalah konten yang selalu mengikuti tren dan secara otomatis akan cepat direkomendasikan sama YouTube dan akan cepat diabaikan juga karena tren cepat datangnya dan cepat berlalunya, everybody. Dan juga yang berikutnya adalah evergreen, dimana evergreen ini adalah sebuah konten yang bisa ditonton sampai kapanpun, everybody. Everlasting, everybody, ya. Tapi proses untuk bisa direkomendasikan video Anda, terutama channel baru, channel yang masih kecil, itu akan susah direkomendasikan karena butuh waktu, butuh membangun yang namanya otoritas, everybody. Dari sini Anda sudah paham kelemahan dan kelebihan, dan silakan pertimbangkan, sesuaikan dengan kapasitas diri Anda, everybody. Tapi kalau misalnya dalam satu channel Anda ada dua hal ini, itu akan lebih bagus lagi, everybody. Ada satu strategi konten untuk selalu mengikuti tren. Ketika ada tren, Anda mengikuti tren tersebut, atau Anda membuat
membuat sebuah konten yang lain di dalam channel Anda, di mana itu adalah konten untuk jangka panjang, yaitu konten evergreen, yang dimana mungkin sekali upload itu viewernya sepi, dan bisa jadi 1 tahun 2 tahun lagi video itu adalah video yang paling banyak ditonton di channel Anda, everybody. Dan caranya untuk mengikuti tren, everybody, untuk Anda yang pengen fokus untuk bikin konten yang selalu mengikuti tren, ada beberapa instrumen yang bisa Anda pakai untuk selalu mendapatkan yang namanya tren. Anda bisa pakai yang namanya Google Trend untuk Anda supaya bisa menemukan tren-tren apa yang sedang terjadi di penonton, everybody. Apa sih yang sedang diomongin, apa sih yang sedang dibutuhkan sama penonton, yang lagi rame ini apa, silakan Anda bisa cari di Google Trend. Selain Google Trend, Anda juga bisa memakai yang namanya tren yang ada di TikTok, everybody. Jadi silakan Anda lihat FYP TikTok Anda, everybody. Kira-kira apa yang sedang lagi rame, apa yang sedang trending, silakan Anda cari di TikTok. Dan terbukti TikTok sekarang ini lagi rame, dan tren-tren TikTok banyak yang pakai, everybody. Berikutnya adalah Twitter. Anda bisa pakai hashtag Twitter. Kenapa Twitter bisa menjadi rujukan untuk Anda mencari trending? Karena media sosial yang satu ini memang media sosial yang mudah sekali untuk menggunakannya, hanya menggunakan tulisan, everybody. Meskipun bisa upload foto dan video, tapi orang-orang Twitter itu memanfaatkan kalau pengen menuliskan sesuatu, everybody. Nah, di situ ada hashtag di Twitter Anda bisa pakai, everybody. Dan memang terbukti, saya juga sudah pernah mencobanya. Trending yang ada di Twitter itu adalah trending yang paling cepat, everybody. Jadi rujukan-rujukan trending di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya, itu sumbernya semuanya, pusatnya atau akarnya ada di Twitter, everybody. Karena di Twitter ini trendingnya sangat cepat, karena menggunakan Twitter hanya cukup menuliskan kata-kata dan menggunakan hashtag. Tidak perlu video dan juga tidak perlu foto. Anda bisa memposting sebuah konten, yaitu konten tulisan, everybody. Ada juga yang namanya trending YouTube. Mungkin Anda sudah sering memakai trending yang ada di YouTube, tapi saya sarankan untuk mengejar trending yang paling cepat adalah Anda bisa memakai yang namanya Twitter atau TikTok, everybody. Kalau Anda merasa bahwasannya mengikuti tren itu terlalu bikin capek, so bikinlah konten yang evergreen. Nah, seperti apakah konten yang evergreen yang bisa dinikmati atau ditonton sampai kapanpun, everybody? Ini hanya sebagian contoh. Anda bisa diskusi di kolom komentar, silahkan komen di bawah. Contoh jenis konten apa saja yang evergreen, dalam artian yang bisa ditonton sampai kapanpun, everybody. Sekarang kita bakal kasih contoh konten yang evergreen. Konten yang evergreen atau konten yang bisa ditonton sampai kapanpun itu adalah konten sejarah, everybody. Karena yang namanya sejarah semakin lama akan semakin otentik, semakin lama sejarah itu akan semakin dicari. Ibaratkan konten sejarah ini adalah barang antik. Semakin lama sebuah barang dan itu akan semakin antik dan akan semakin mahal harganya. Begitu juga dengan konten Anda yang namanya konten sejarah, sampai kapanpun, bahkan sampai kita nggak ada di dunia ini, kemungkinan besar masih bisa ditonton. Why? Kenapa? Karena konten Anda adalah sejarah, everybody. Jadi kalau kita berbicara soal konten sejarah, sejarah apapun itu, yang namanya sejarah adalah sebuah dokumentasi kejadian di masa lalu, everybody. Dan Anda bisa bikin konten tentang sejarah kemerdekaan mungkin, atau Anda bisa membuat konten sejarah olahraga. Anda bisa membahas juga konten-konten sejarah dunia, sejarah hewan, sejarah makanan, sejarah masakan, atau mungkin Anda pengen menceritakan sejarah Anda sendiri. Silakan, yang penting sejarah. Sejarah adalah sejarah, everybody. Dan dipastikan yang namanya konten sejarah sampai kapanpun akan bisa ditonton, everybody. Itu baru yang namanya konten yang evergreen, konten yang sampai kapanpun akan bisa ditonton, everybody. Sekali lagi, mungkin Anda punya contoh-contoh yang lainnya, silakan komen di bawah. Mari kita diskusi, mari kita berbagi ide, siapa tahu bisa menjadi inspirasi untuk everybody yang lainnya. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Wawan Kotor signing out, bye.